Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih, dan shaimin dan shaimat, wabil khusus yang kami muliakan dan kami takzimi guru kita Dr. Haji Ramayuli beserta keluarga, juga imam kita Bapak Ustadz yang tadi sudah mengimami sholat tarawih. Kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin. Semuanya diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, malam yang ke-25 ya Bu? 25 apa 24? Ya sama saja ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Saya bacakan sedikit ya Bu ya. Ini ada kitab yaitu Nasoihul Ibad. Ya, ini Nasoihul Ibad karangan dari Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, Al-Jawi As-Syafi'i. Ini ulama besar, wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmunya beliau ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Inna min na'imid dunya yakfikal islam nikmatun wa inna minas sugli yakfikat ta'ah suglan wa inna minal ibrati yakfikal maut ibratan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat-ingat ini nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Kata Ali bin Abi Thalib, inna min na'imid dunya, ya, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yang paling utama di dunia ini. Nikmat yang paling utama di dunia ini adalah yakfikal Islam nikmatun, yaitu nikmat agama Islam. Ibu-ibu, ini penting kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim memahami bahwa begitu besarnya Allah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Kenapa ibu-ibu? Karena dengan adanya nikmat Islam dan iman ini, maka kita hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita diridhoi, insya Allah di akhirat kita masuk surga. Ingin Bu masuk surga? Ingin. Ya, bapak-bapak ingin juga masuk surga? Insya Allah kita masuk surga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menjadi orang mukmin, ibu-ibu sekalian, kita harus senang. Harus senang. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, katakanlah Muhammad, kul bifadlillahi wa birahmatihi, karena Allah sudah memberikan rahmatnya, barokahnya berupa iman dan Islam kepada kita, maka kita harus berbahagia. Fabidzalika falyafrahu, harus berbahagia, harus senang ibu-ibu, nggak boleh sedih ya, gara-gara nggak punya duit sedih, nggak boleh ya. Karena apa? Islam itu lebih penting. Duit itu Allah sudah kasih rizkinya ya. Ini ayatnya saya bacakan tadi, saya baca waktu sholat ya. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisa wa malastum lahu biroziki. Itu di dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ibu-ibu semuanya bahwa Allah sudah menciptakan manusia ini. Gak cuma manusia saja yang diciptakan oleh Allah, tapi Allah juga kasih pekerjaannya masing-masing. Ada yang tukang nyuci, ada yang tukang masak, ada yang jadi direktur, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Ma'isah itu berbagai macam pekerjaan. Jadi Allah yang ngasih, Bu. Kita bisa jadi dokter, Allah yang kasih. Kita jadi dosen, Allah yang kasih. Kita jadi ustadz, Allah yang kasih. Wa malastum biroziki, bukan kalian yang menentukan rizkinya, kata Allah. Bukan kita, Bu, yang menentukan rizki kita, bukan. Tapi Allah sudah mencatat nanti anak ini bakalan dapat rizki segini, nanti ini orang lahir, rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Jangan kita baru punya motor sudah sombong. Kita bisa punya motor karena Allah kasih rizki kepada kita. Kalau koruptor Pak, kalau koruptor gimana? Kalau koruptor itu namanya sombong, Ibu. Tidak bersyukur atas rizki yang diberikan oleh Allah. Itu namanya tamak. Kurang banyak. Iya, tamak, Bu, namanya, Bu, ya. Jadi yang pertama, yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah dijadikan oleh Allah menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim. Makanya alhamdulillah. Jangan kita sedih, Bu. Saya cerita sedikit nih, Bu. Ibu kenal sama Nabi Nuh? Kenal enggak? Tapi kita tahu ada di dalam Al-Quran. Kalau kenal belum, karena kita nggak pernah ketemu. Istrinya Nabi Nuh, istrinya, Bu,
sama anaknya Nabi Nuh, nggak mau ngikutin agamanya Nabi Nuh. Coba bayangkan tuh, istrinya Nabi saja Allah nggak kasih dia agama yang benar. Makanya kita bersyukur. Pamannya Nabi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, nggak kasih Allah Islam, iman nggak kasih, hidayah itu nggak nyampe. Makanya kita mendapat hidayah sebagai orang mukmin harus bersyukur. Itu yang pertama Ibu ya. Yang kedua, jangan lama-lama Pak Ustadz. Wa inna minas sugli yakfika ta'ah suglan. Kata Ali bin Abi Thalib. Dan sesungguhnya pekerjaan yang paling sibuk, ya, sesibuk-sibuknya manusia, yang paling utama dalam kesibukan itu adalah taat kepada Allah. Itulah kesibukan yang paling utama. Maksudnya apa Bu? Kita sambil kerja, kita niatkan karena taat kepada Allah. Kita mencari rizki karena kita taat kepada Allah. Jadi semua yang kita lakukan dengan dasar taat kepada Allah. Kenapa Bu? Karena kita itu mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah Allah. Ya, sunnatullahnya apa? Kita sudah dikasih tangan, diberikan tangan, diberikan kaki, ya jangan tidur saja, jalan, bekerja, macul, kata orang tuh macul, belanja ke pasar, masak, itu sunnatullah. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, kesibukan apapun diniatkan karena taat kepada Allah. Jangan sebentar-sebentar ngeluh, sebentar-sebentar ngeluh. Enggak bersyukur, enggak boleh. Enggak boleh. Kita lagi puasa, kita niatkan puasa ini karena kita taat kepada Allah, supaya puasa kita diterima, diridhoi oleh Allah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, wa inna minal ibrota yakfikal maut ibrota. Dan sesungguhnya pelajaran yang paling utama yang Allah kasih kepada kita itu kematian. Kematian itu nggak ada orang yang nolak. Kalau Allah sudah kasih ketentuan si A mati, bisa nolak Bu? Nggak bisa. Mau masih muda, mau sudah tua, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek. Kalau sudah waktunya Israel datang, mau kabur, nggak bisa Bu. Artinya apa? Semua orang itu bakalan mati. Direktur mati, presiden juga mati, dokter yang setiap hari megangin obat juga mati. Yakfikal maut ibrata. Cukup mati itu menjadi pelajaran yang sangat baik. Kalau kita ingat mati Bu, nggak bisa korupsi Bu. Ngapain korupsi yang besok juga mati. Kita nyari duit sampai banyak banget, buat apa? Ditinggal mati. Ada Bu yang mati bawa duit? Nggak ada. Mobilnya 10, mobilnya 15, ditinggal. Istri sampai 5, ditinggal. Ya, Mau ikut nggak ada. Begitu mati, istrinya ngikutin. Begitu udah dikubur, balik lagi ke rumah. Pesta-pesta, warisannya banyak, iya kan? Yang kita kumpul-kumpulin
Buat apa, Bu? Jadi rebutan. Ya, jadi pelajaran yang paling utama. Makanya apa, Bu? Kata para ulama, kalau kita sering mengingat mati, kita ibadahnya khusyuk. Insyaallah, amin ya Allah. Ibadahnya Khusyuk. Jadi orang nggak mau berbuat salah. Takut begitu dia berbuat maksiat, hari itu juga dia mati. Detik itu juga dia diambil rohnya sama Allah. Mau? Jangan. Nyanyi dangdut ke sana kemari. Pas lagi nyanyi, malaikat Israel datang, mati di situ. Mau? Lebih bagus kita lagi sholat, Ngaji. lagi ngaji. Insyaallah, amin ya Allah. Insya Allah masuk surga. Surga. Insya Allah diampuni dosanya sama Allah. Allah, amin ya Allah. Jadi saya nggak mau panjang-panjang, sedikit saja ya Bu ya. 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 Nah, ada satu ayat Bu, ini supaya kita itu buat oleh-oleh Ibu nih ya. Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan begini. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Ini hati-hati kalau dengar ayat ini Bu. Orang sholat rajin, puasa rajin, tahu-taunya masuk neraka jahanam Bu. Kenapa bisa begitu? Orang berangkat haji bolak-balik, tahu-taunya masuk neraka jahanam Bu. Hati-hati dengar ayat ini. Kenapa orang ada yang ibadahnya rajin, ada yang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi dia masuk neraka jahanam? Kenapa Bu? Mangkana yuridul ajilata, barang siapa yang berorientasi dalam ibadahnya untuk duniawi, selesai Bu. Dia tidak akan dapat apa-apa kecuali dapat neraka jahanam. Yaslaha madmuman madhura, dia akan dimasukkan neraka jahanam dengan hina dan murka. Karena ibadah kita bukan karena Allah. Ibadah kita bukan karena mencari ridhonya Allah. Makanya kalau kita sholat, jangan berpikir sholat rajin biar dianggap sama tetangga, wah paling hebat. Nah, jadi kita tujuannya pingin disanjung, nggak boleh. Kita sedekah, para mayuli ini sedekah, semua jemaah dikasih satu-satu. Supaya apa? Supaya dianggap dermawan. Nggak boleh. Jadi tidak ikhlas. Kalau kita berbuat sesuatu tidak ikhlas, maka ibadah kita ditolak oleh Allah. Kasihan Ibu. Jadi makanya ini saya penting saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, supaya apa? Supaya kita tidak sia-sia berusaha, supaya kita tidak sia-sia bekerja. Kita bekerja karena Allah. Ya, begitu kita sudah bekerja, kita dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Karena semua atas ridho dan qadar dari Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Nah, ini yang penting Bu. Allah Subhanahu wa taala itu bisa kasih kepada siapapun yang dia kehendaki kesuksesan.
ada yang dikasih jabatan, ada yang dikasih pemimpin, ada yang dikasih macam-macam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah juga bisa menjadikan orang yang tadinya berkuasa dalam sekejap dia jatuh habis. Wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Allah bisa menjadikan seseorang mulia sampai orang menyanjung-nyanjung, orang menghormati semua. Karena kemuliaannya Allah bisa kasih. Jadi orang bisa menjadi orang mulia karena ridhonya Allah. Allah juga bisa menjadikan orang yang tadinya mulia, seketika itu dia jatuh dihina-hina sama orang. Bisa. Itu ayatnya. Kita harus tahu, harus nyata, harus paham bahwa kita sukses karena Allah. Kita kadang diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan lapar, kelaparan, diuji nggak punya beras. Ya Bu ya? Ya harus sabar, harus sabar. Sabar berdoa kepada Allah. Rasulullah saja itu. Ini terakhir Ibu, saya tutup ya. Rasulullah suatu ketika pulang dari masjid, dia ketemu dengan Aisyah. Dia tanya, Aisyah, hari ini kita masak apa? Gak ada yang dimasak. Gak ada yang dimasak ya Rasul. Coba, seorang Rasul itu gak punya apa-apa. Kita masih punya beras, masih punya Indomie, masih punya telur. Ngeluh sana, ngeluh sini, Ada duit. ngeluh, gak bersyukur. Malu sama Rasul. Rasulullah aja sahabat. Ya sudah, saya puasa, kata Rasulullah. Jadi semua yang ada yang diberikan oleh Allah pada kita, mau sukses, mau kaya, mau miskin, mau apapun, itu semua qada dan takdir dari Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kebaikan, keburukan, baik, buruk, semua atas ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz Ramayuli jadi dokter, jadi ustadz, ngumpulin ibu-ibu, bukan kehendak dia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, udah bisa ini, udah bisa itu, jangan. Gak boleh. Ya, baik Ibu, ini udah malam ya. Jadi mari kita akhiri dengan membaca Al-Fatihah. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit ya Bu. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang belum bisa ibadah karena lagi sakit, kita beri, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan bisa segera ibadah lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan juga orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan semuanya sehat ya Bu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan yang lagi kerja, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal. Amin ya Allah ya Rabbal ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin. Wa'afana ya karim irhamna ya Allah, wa'afana ya karim irhamna ya Rahman, wa'afana ya karim irhamna ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahid wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal du'ana ya ilahal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jamilna bit taqwa wa akrimna bil afiyah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah.